Kaisar Naga Abadi Chapter 2501 Bahasa Indonesia. Bab 2501, Bab 2500 Penggunaan Token. Lu Ming dan yang lainnya tidak menyela pembicaraan antara tetua berambut putih dan naga leluhur. Kumbang tanduk panjang Titan juga menutup mulutnya. Ini adalah dewa bela diri. Hanya naga leluhur, yang juga dewa bela diri, yang memiliki hak untuk berbicara dengan orang seperti itu. Kalau tidak, jika bukan karena naga leluhur, dia mungkin tidak ingin melihat mereka. Benar sekali. Kita akan bekerja sama. Kau bisa membantu kami memasuki Pulau Netherworld dan kami akan membagi harta yang kami dapatkan di pulau itu 50-50. Itu menguntungkan semua orang. Bagaimana? Kata Zulong. Pulau Yellow Springs. Lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, sepertinya kalian semua datang dari surga. Waktu berlalu begitu cepat. Penderitaan telah berlalu begitu cepat. Suara lelaki tua berambut putih itu dipenuhi emosi yang rumit. Lelaki tua berambut putih itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan setelah beberapa lama, dia berkata, kau boleh pergi sekarang. Sekte Yellow Spring milikku tidak tertarik pada Pulau Yellow Spring. Tidak tertarik. Mata Zulong menyipit. Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Apakah dia akan gagal? Rekan Taois, bagaimana dengan ini? Selama Anda membantu kami, semua harta yang kami dapatkan di Pulau Mata Air Kuning akan menjadi milik Anda. Bagaimana? Zulong tidak mau menyerah dan terus melanjutkan. Saya bilang, saya tidak tertarik. Antar saja tamu itu keluar. Orang tua berambut putih itu melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Semuanya, silakan. Pria parubaya tadi melambaikan tangannya. Lu Ming dan kelompoknya tampak sedikit pucat. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang Sekte Mata Air Kuning sama sekali tidak peduli dengan harta karun di pulau itu. Kalau mereka tidak bisa mendapat bantuan dari Sekte Nether, bagaimana mereka bisa melawan Kekaisaran Nether dan leluhur dewa? Kumbang tanduk panjang Titan dan yang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat memikirkan apapun. Hei, ayo berangkat. Zulong juga tidak berdaya. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Jika tidak mau membantu, ya sudah jangan membantu. Paling-paling kita sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Itu sama saja dengan kematian. Kumbang tanduk panjang Titan mengumpat, merasa amat tidak senang. Namun, Lu Ming berhenti dan terus mempelajari prasasti batu di depan Sekte Mata Air Kuning. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa bahwa prasasti batu itu terlihat familiar. Benar sekali, token itu. Tiba-tiba, Lu Ming teringat pada token itu. Dengan satu pikiran, sebuah token muncul di tangannya. Token ini adalah token yang dia dan peroleh di area inti Pulau Dewa Kekosongan. Penampakan token ini sangat mirip dengan prasasti batu di depan gerbang gunung Sekte Mata Air Kuning. Sebelumnya, lempengan batu itu ditutupi lumut. Lu Ming merasa itu tampak familiar. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, Lu Ming akhirnya ingat. Asyik, tepat saat Lu Ming mengeluarkan token, lempengan batu di depan gerbang gunung Sekte Mata Air Kuning tiba-tiba bergetar. Huruf kuning tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, token di tangan Lu Ming juga bergetar, dan cahaya mengalir keluar terus-menerus. Saat berikutnya, Lu Ming terkejut saat mengetahui bahwa sebuah kata tiba-tiba muncul di tengah token. Itu adalah kata kuning. Lu Ming terkejut. Sejak memperoleh token ini, ia telah mempelajarinya berkali-kali tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada kata-kata di tengah token tersebut. Namun, sekarang, sebuah karakter kuning tiba-tiba muncul. Dengan demikian, token dan prasasti batu itu tampak persis sama. Naga leluhur, ulat sutra iblis 9 kehidupan, kumbang tanduk panjang Titan, dan yang lainnya juga sangat terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, sebuah sosok melintas. Pria tua berambut putih itu muncul kembali. Dia menatap token di tangan Lu Ming dengan kaget. Kemudian, dia menatap Lu Ming dan berkata, token dunia bawah. Bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu mendapatkannya? Token mata air kuning.
Jantung Luming berdebar kencang. Ternyata token ini disebut token dunia bawah. Senior, token ini diperoleh junior ini dari Pulau Dewa yang hampa. Kata Luming. Pulau Dewa Kekosongan. Katakan padaku, siapa yang memberimu token itu? Seperti apa rupanya? Tanya lelaki tua berambut putih itu dengan bingung. Luming segera menggambarkan penampakan patung di Pulau Dewata yang hampa. Jadi itu dia, itu kehendak surga. Tetua berambut putih itu menghela napas dan menatap Luming. Saat itu, orang itu telah menolong kita. Kita memberinya token ini dan berjanji bahwa jika seseorang datang ke sekte kita dengan token ini, kita akan menolongnya tanpa syarat. Apa? Luming, Zulong, dan yang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Bantu dia tanpa syarat sekali saja. Kemudian, dia bisa meminta bantuan dari sekte dunia bawah. Siapa namamu? Pria tua berambut putih itu bertanya. Junior adalah Luming. Kata Luming. Ya, Luming. Jika Anda memiliki permintaan, silakan sampaikan kepada saya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Senior, beginilah. Seketika, Luming menjelaskan secara singkat dendam antara alam surga dan suku dewa jahat, lalu dia membicarakan situasi di sini. Saya mohon bantuan para senior sekte Mata Air Kuning untuk melawan Kekaisaran Mata Air Kuning dan memasuki Pulau Mata Air Kuning. Luming mengajukan permintaannya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk memasuki Pulau Nether sendirian. Kata lelaki tua berambut putih itu. Alt, apa yang terjadi? Luming terkejut. Kamu belum tahu, kan? Pintu masuk ke Pulau Netherworld dijaga oleh sekelompok boneka. Ada 4 boneka dalam kelompok ini, yang setara dengan alam dewa bela diri. Karena itu, kita tidak bisa masuk dengan kekuatan kita sendiri. Kata lelaki tua berambut putih itu. 4 boneka alam dewa perang. Luming, naga leluhur, kumbang tanduk panjang titan, dan yang lainnya saling berpandangan. Pulau Mata Air Kuning ini terlalu mengerikan. Ada 4 boneka dewa bela diri di pintu masuk. Mereka adalah dewa bela diri. Orang harus tahu bahwa hanya ada 2 dewa bela diri di alam dewa jahat dan alam surga, dan mereka berdua terluka. Luming akhirnya mengerti mengapa leluhur dewa ras non-manusia tidak memasuki Pulau Netherworld. Itu karena dia tidak bisa. Oleh karena itu, jika kita ingin memasuki Pulau Mata Air Kuning, kita harus bekerja sama dengan Kekaisaran Mata Air Kuning. Kata lelaki tua berambut putih itu. Kerja sama. Luming dan yang lainnya tengah berpikir keras. Senior, tolong bantu kami menyelamatkan orang-orang kami. Kata Luming. Baiklah, aku akan mengumpulkan beberapa orang dan berangkat. Kata tetua berambut putih itu. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam sekte Mata Air Kuning. Saudara Luming, kamu hebat sekali. King Chang dan yang lainnya sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bisa mendapat bantuan dari sekte dunia bawah dengan token milik Luming. Luming menghela napas dalam-dalam. Hidup ini sungguh indah dan tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa token yang diperolehnya di Pulau Dewa Kekosongan akan sangat berguna di dunia Mata Air Kuning. Token ini mungkin dapat mengubah seluruh situasi. Tidak lama kemudian, sejumlah besar ahli terbang keluar dari puncak gunung sekte Mata Air Kuning. Di samping lelaki tua berambut putih itu, ada seorang perempuan tua berambut putih lainnya, yang juga berada di alam dewa bela diri. Rombongan itu terbang menuju ibu kota kerajaan akhirat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2502 Bahasa Indonesia. Bab 2502, Bab 2501 Para Dewa Perang Berkumpul. Di Istana Emas di ibu kota Kekaisaran Mata Air Kuning, leluhur dewa non-manusia, Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning, dan seorang tetua agung juga tengah mendiskusikan sesuatu. Yang mulia, apakah tidak ada jalan untuk memasuki Pulau Mata Air Kuning? Kata leluhur dewa non-manusia, ada 4 boneka di pintu masuk Pulau Netherworld. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan Sekte Netherworld. Namun, kedua orang tua dari Sekte Netherworld itu keras kepala dan menyimpan dendam terhadap kita. Bahkan jika kita mendatangi mereka, aku khawatir mereka tidak akan setuju. Kata Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak peduli apa,
Aku harus mencobanya. Bagaimana dengan ini? Setelah aku berurusan dengan Zulong dan yang lainnya, aku akan pergi ke Sekte Netherworld dan melihat apakah aku bisa mengundang mereka berdua untuk keluar. Kata leluhur Dewa Non-Manusia. Setelah mengobrol sebentar, leluhur Dewa Non-Manusia itu pergi. Lu Ming dan yang lainnya berangkat dan bertemu dengan orang-orang dari alam surga. Kemudian, mereka menuju ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Di ibu kota Kekaisaran Netherworld, di luar gerbang kota timur, hampir 200 orang, termasuk Long Chen dan Feng Ling, diikat di luar gerbang kota. Sudah lebih dari sebulan. Sudah lebih dari sebulan, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu. Sepertinya kalian orang-orang dari alam surga sudah menyerah padamu. Hahaha. Duo Lei berdiri di atas kelompok Long Chen dan mencibir dingin. Long Chen dan yang lainnya tampak dingin dan tidak menanggapi. Aku katakan padamu, tidak ada harapan bagi alam surga. Kau telah sepenuhnya dikalahkan. Kali ini, di dunia mata air kuning, klanku akan membunuh semua ahlimu. Saat kami keluar, kami akan meratakan alam surga dan membunuh kalian semua. Kata Duo Lei dengan kesal. Duo Lei, apakah kamu baru bisa berbicara sekarang? Pada saat itu, terdengar suara mengejek. Siapa ini? Duo Lei tiba-tiba berbalik, tatapan dinginnya menyapu seluruh ruangan. Aku. Suara itu terdengar. Kemudian, kekosongan beriak dan sebuah sosok muncul. Orang itu adalah Lu Ming. Namun, dia satu-satunya yang muncul. Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, mata Duo Lei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. Kekosongan itu bergetar dan retak terbuka. Dari celah spasial itu, sosok-sosok melangkah keluar satu demi satu. Mereka semua adalah ahli dari suku Dewa Jahat dan Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak kurang dari 10 kaisar surgawi puncak. Aura mereka yang mengerikan benar-benar menyelimuti Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming, Long Chen, dan Feng Ling, wajah mereka berubah. Lu Ming, ayo pergi. Cepat pergi. Roh Phoenix dan Naga Chen berteriak. Berangkat. Kemana? Lu Ming, beraninya kau datang sendiri. Kau benar-benar bodoh. Kalau begitu, tinggallah. Duo Lei mencibir. Oh, benarkah? Lihat siapa ini. Lu Ming tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangan dan meraih udara. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di tangannya. Pangeran pertama. Melihat orang ini, ekspresi Duo Lei dan yang lainnya berubah drastis. Lu Ming, lepaskan pangeran pertama. Duo Lei berteriak cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa pangeran pertama ada di tangan Lu Ming. Jika kau ingin aku melepaskannya, itu bagus, tapi kau harus melepaskannya terlebih dulu. Kata Lu Ming. Baiklah, kami akan merilis satu dan kamu akan merilis satu lagi. Kata Duo Lei. Hahaha, sungguh lelucon. Kalian membiarkan satu orang pergi. Aku akan menggunakan pangeran pertama sebagai ganti kalian semua. Apakah kalian mengerti? Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Semuanya. Tidak mungkin, jangan pernah berpikir tentang itu. Duo Lei berteriak. Jika kamu tidak melepaskannya, dia akan mati. Lu Ming berkata dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kelompok Duo Lei meringis. Mereka ragu-ragu. Status pangeran pertama bukanlah hal yang remeh. Ia adalah putra raja dari suku kerajaan nomor 1. Ia sangat berbakat, dan garis keturunannya paling dekat dengan leluhur dewa non-manusia. Ia dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah suku Dewa Jahat. Mereka tidak akan sanggup memikul tanggung jawab atas identitas seperti itu kalau dia meninggal. Lepaskan atau tidak, Lu Ming berkata dengan dingin. Ini adalah rencana mereka. Lu Ming akan menukar pangeran pertama dengan Long Chen dan yang lainnya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika pertukaran itu berhasil. Tidak akan ada risiko. Lagi pula, jika mereka bertarung, situasinya akan menjadi kacau. Long Chen dan Huang Ling tidak akan bisa melawan, dan itu masih akan berisiko. Duo Lei dan para ahli suku Dewa Jahat lainnya ragu-ragu. Untuk sesaat, situasinya menemui jalan buntu. Ledakan. Pada saat ini, langit terbelah dan telapak tangan yang mengerikan terentang, menghantam ke arah Lu Ming.
Kekuatan telapak tangan itu mengerikan dan tak terhentikan. Bahkan seorang kaisar surgawi puncak akan berubah menjadi abu di bawah telapak tangan ini. Dewa Perang. Jelaslah bahwa leluhur dewa dari ras non-manusia telah bergerak untuk membunuh Luming. Bahkan pangeran pertama pun ikut terlibat. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi saat cakar naga besar terbentuk dan mencengkeram tangan raksasa itu. Dengan raungan yang menggetarkan langit, tangan raksasa itu runtuh dan cakar naga itu ditarik kembali. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul di samping Duolei. Sosok dengan rambut emas panjang ini adalah leluhur dewa non-manusia. Sosok naga leluhur muncul di samping Luming. Naga leluhur, kau sudah datang. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin. Rambut emasnya yang panjang berkibar tertiup angin, membuatnya tampak agung. Moke, kau benar-benar kejam. Demi membunuh Luming, kau bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati keturunanmu. Kata Zulong. Pokoknya, kultivasinya sudah lumpuh. Dia hanya sampah. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Hehe, Moke, kamu masih tetap dingin dan kejam seperti biasanya. Zulong tertawa sinis. Naga leluhur, aku tahu kau akan muncul. Kalian semua dari alam surga telah datang. Hari ini, kalian akan tinggal di sini selamanya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin, dan aura yang mengerikan meledak keluar. Berdengung, ruang bergetar, dan dua sosok tiba-tiba muncul di samping suara leluhur dewa non-manusia. Yang satu merupakan kaisar kekaisaran mata air kuning, dan yang satu lagi merupakan tetua tertinggi. Dua dewa bela diri dari kekaisaran mata air kuning telah muncul. Moke, menurutmu aku akan datang tanpa persiapan? Zulong mencibir, wajahnya tenang. Saat berikutnya, dua sosok tiba-tiba muncul di samping Luming. Mereka adalah dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah. Kalian semua, melihat dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah, Kaisar Kekaisaran Dunia Bawah membelalakan matanya karena terkejut. Aku tidak menyangka kalian berdua akan keluar dari gunung meskipun kalian mengaku tidak peduli dengan dunia. Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning berbicara dengan nada mengejek yang samar. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Long Yan, biarkan dia pergi. Kata lelaki tua berambut putih dari Sekte Mata Air Kuning. Long Yan adalah nama Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning. Tidak semudah itu melepaskannya. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan ekspresi gelap. Long Yan pernah berkata bahwa dua dewa bela diri dari Sekte Dunia Bawah tidak peduli dengan urusan duniawi. Mereka sudah tua dan keras kepala, dan sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan gunung. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bersama Luming dan yang lainnya. Dengan cara ini, keuntungannya hilang. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik? Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Keuntungan yang telah ia peroleh dengan susah payah hilang begitu saja. Moke, sepertinya kau ingin memulai perang. Kata Zulong. Kekuatan naga di tubuhnya semakin kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2503 Bahasa Indonesia. Bab 2503, Bab 2503 menyerang Yellow Springs. 6 dewa bela diri muncul di luar gerbang timur ibu kota. 6 dewa bela diri saling berhadapan dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Aura mereka memenuhi langit dan bumi, menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran dunia bawah. Semua makhluk hidup di ibu kota merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Sungguh tak tertahankan hingga mereka ingin muntah darah. Aura 6 dewa bela diri terlalu mengerikan. Jika mereka bertarung, hasilnya mungkin akan menggemparkan. Suasana di tempat kejadian sangatlah berat. Bagaimana dengan ini? Pada saat ini, Kaisar Kekaisaran Mata Air Kuning, Long Yan, menatap tetua berambut putih itu dan berkata, Tetua Huang, jika kamu setuju untuk bergandengan tangan dengan kami untuk menerobos boneka-boneka di luar Pulau Mata Air Kuning dan membantu mereka memasuki pulau itu, kami dapat membiarkan orang-orang ini pergi. Long Yan masih ingin membiarkan leluhur dewa dan yang lainnya memasuki Pulau Netherworld, karena mereka telah sepakat untuk membagi harta yang diperoleh di pulau itu secara 50-50.
Mereka tidak bisa memasuki Pulau Mata Air Kuning sendiri. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 10.000 kesengsaraan lagi. Mata leluhur Dewa Non-Manusia itu berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia juga ingin memasuki Pulau Springs yang kuning. Lu Ming, apa pendapatmu? Tetua berambut putih itu menatap Lu Ming. Leluhur Dewa Non-Manusia, Long Yan, dan yang lainnya semuanya sangat terkejut. Tetua berambut putih, Dewa Bela Diri, sebenarnya ingin menanyakan pendapat Lu Ming. Apa hubungan mereka dengan Lu Ming? Setuju dengan permintaan mereka. Namun, kita juga harus memasuki Pulau Mata Air Kuning bersama-sama. Kata Lu Ming. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Long Chen dan yang lainnya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Namun, mereka harus memasuki Pulau Yellow Springs bersama-sama. Penatua berambut putih itu menunjuk ke arah naga leluhur, Lu Ming, dan yang lainnya. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Leluhur Dewa Non-Manusia, Long Yan, dan yang lainnya merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Walaupun mereka tidak ingin Lu Ming dan yang lainnya masuk, mereka tidak akan bisa masuk tanpa bantuan tetua berambut putih dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa memasuki Pulau Netherworld terlebih dahulu. Setelah masuk, mereka akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Asalkan aku mendapat buah kehidupan, membunuh jantung dan aku akan pulih dari luka-luka kita. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kalian mati. Leluhur Dewa Non-Manusia itu berpikir dalam hati. Lepaskan mereka. Long Yan memerintahkan. Seketika, seseorang membuka segel untuk Long Chen, Feng Ling, dan yang lainnya, dan semua orang mendapatkan kembali kebebasan mereka. Lu Ming, kau menyelamatkanku lagi. Long Chen mendesah saat dia datang ke sisi Lu Ming. Lu Ming. Yan Ming tersenyum manis dan datang ke sisi Lu Ming. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Lu Ming mengetahui bahwa Long Chen dan yang lainnya sedang menjelajahi beberapa tanah terkutuk. Ketika mereka keluar, mereka dikepung. Penatua Huang, kapan kita akan bergerak? Long Yan menatap pria tua berambut putih itu. 1 tahun kemudian, kata lelaki tua berambut putih itu. Itulah waktu yang telah ditetapkan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan orang-orang dari alam lain. Hanya apabila lebih banyak orang memasuki Pulau Springs Kuning maka mereka akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk memperoleh kesempatan. Baiklah, kita akan bertemu di sini 1 tahun kemudian. Kata Long Yan. Kemudian, mereka kembali ke ibu kota Kekaisaran Netherworld. Lu Ming dan yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Setelah itu, ia bertemu dengan Titan Longhorn dan yang lainnya, dan mereka tiba di sebuah gunung yang terkenal. Gunung yang terkenal ini sangat terkenal di dunia Yellow Springs. Seseorang hanya perlu bertanya sedikit untuk mengetahuinya. Kemudian mereka menyebarkan berita itu dan mengumpulkan orang-orang alam surga di sini. Pada saat yang sama, naga leluhur dan beberapa ahli lainnya secara pribadi pergi ke beberapa tanah terkutuk untuk mencari orang-orang dari alam surga. Pada saat yang sama, ras dewa jahat juga mengirimkan pesan untuk mengumpulkan anggota ras dewa jahat yang tersebar di seluruh dunia untuk berkumpul di ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Selama suatu waktu, suku dewa jahat dan makhluk alam surga yang tersebar di seluruh tempat berkumpul menuju kedua tempat ini. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Makhluk hidup di alam surga pada dasarnya telah berkumpul di sini. Mereka yang tidak datang sebagian besar telah mati. Lu Ming membuat perhitungan cepat. Hanya ada sekitar 1.000 orang yang berkumpul di sini. Ketika mereka pertama kali masuk, ada ribuan orang. Sekarang jumlah mereka telah berkurang setengahnya, jelaslah berapa banyak orang yang telah meninggal. Setelah waktunya habis, mereka berangkat menuju ibu kota Kekaisaran Dunia Bawah. Saat mereka tiba, sudah ada ribuan orang berkumpul di luar gerbang timur ibu kota. Beberapa dari mereka berasal dari suku dewa jahat, dan beberapa dari mereka berasal dari mata air kuning. Kerajaan, ayo pergi. Kedua belah pihak berkumpul, dan api naga menjadi yang pertama terbang ke satu arah. Pulau Netherworld tidak berada di ibu kota Kekaisaran Netherworld.
Pulau itu berada di sebelah selatan ibu kota. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum sebuah jurang muncul di depan mereka. Jurang ini sangat lebar, dan tidak seorang pun tahu berapa panjangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dasar jurang, terdengar suara air mengalir. Semua orang melihat ke samping dan menemukan bahwa dasar jurang itu dipenuhi air berwarna kuning. Mata air berwarna kuning. Semua orang terkejut. Mungkinkah semua air alam baka mengalir ke sini? Pulau Netherworld berada di seberang jurang ini. Namun, tidak ada makhluk hidup yang dapat menyeberangi jurang ini. Tidak ada makhluk hidup yang dapat terbang di atasnya. Jika mereka mencoba terbang di atasnya dengan paksa, mereka akan jatuh ke dalam jurang. Jika kita ingin melewati jurang ini, kita hanya bisa melewati jembatan di depan. Kata Long Yan. Kelompok itu terbang di sepanjang jurang dan melihat jembatan batu. Jembatan batu itu sangat besar dan lebar, dan mengarah ke seberang jurang. Namun, saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya konstan di dekat jembatan batu, dan sebuah sosok muncul. Sebuah boneka. Namun, semua boneka itu berwujud manusia. Mereka mengenakan baju perang berwarna merah darah dan mata mereka dipenuhi cahaya merah darah. Apakah ini boneka dari Araidao? Lu Ming bergumam. Sebelumnya, ia sudah mengetahui dari tetua berambut putih dan yang lainnya bahwa boneka yang terbentuk di jembatan batu ini adalah boneka Dao formasi yang dibentuk oleh suatu formasi besar. Bahkan jika mereka terbunuh atau dikalahkan, mereka akan bangkit kembali setelah jangka waktu tertentu. Pelanggar akan dibunuh. Sebuah boneka besar berteriak, auranya mengguncang langit dan bumi. Alam Dewa Bela Diri. Boneka ini berada di alam Dewa Bela Diri dan sangat menakutkan. Ada 3 boneka lainnya yang tidak lebih lemah dari boneka ini. Total ada 4 boneka alam Dewa Bela Diri. Selain keempat orang ini, ada lebih dari 100 boneka. Mereka semua sangat menakutkan dan semuanya berada di alam Kaisar Surgawi dan di atasnya. Ekspresi semua orang berubah serius. Sesuai rencana, kami berempat akan menahan 1 boneka alam Dewa Perang. Kalian berdua tidak akan berada dalam kondisi terbaik. Kalian akan membantu salah satu dari kami untuk membunuh 1 boneka dengan seluruh kekuatan kalian, dan kemudian membantu yang lain. Long Yan menatap leluhur dewa non-manusia dan naga leluhur. 2 dewa bela diri dari Kekaisaran Mata Air Kuning dan 2 dewa bela diri dari Sekte Mata Air Kuning masing-masing dapat menahan 1 boneka dewa bela diri. Sang leluhur dan sang naga leluhur bekerja sama untuk membantu salah satu dari mereka mengalahkan boneka dewa bela diri. Baiklah, Penatua Huang mengangguk. Mereka yang berada pada tahap transformasi kehampaan dan di atasnya, ikuti aku dan bunuh. Mereka yang berada pada tahap transformasi kehampaan dan di atasnya, serang. Long Yan dan Huang Tua berbicara satu demi satu. Kemudian, mereka melangkah maju dan menyerang boneka-boneka itu. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Boneka Dewa Bela Diri memegang tombak panjang dan menyerang Long Yan. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga di area tersebut. Pertarungan para Dewa Bela Diri telah dimulai. Kaisar Naga Abadi Chapter 2504 Bahasa Indonesia. Bab 2504, Bab 2504 Lulus. Pertempuran sengit meletus. 4 dewa perang dari Kekaisaran Nether dan Sekte Nether masing-masing berperang melawan 4 boneka dewa perang. Serangan mereka sangat sederhana. Tidak ada gerakan mencolok yang rumit. Setiap pukulan dan setiap serangan telapak tangan sangat langsung, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Setiap pukulan dan telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang kaisar puncak akan hancur dengan setiap gerakan. Keempat boneka dewa bela diri itu mengenakan baju besi berwarna merah darah dan masing-masing memegang tombak. Mereka seperti jenderal yang tak terkalahkan, tombak mereka menembus udara dengan niat membunuh yang tak tertandingi. 8 orang di kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia saling berpandangan, mata mereka berbinar. Dulu, mustahil bagi mereka untuk bersatu. Namun, kini, mereka hanya bisa bersatu. Keduanya bergerak dan menerkam ke arah boneka yang sedang bertarung dengan Long Yan.
Mereka bertiga bergabung dan menyerang boneka itu dengan kemampuan mereka masing-masing. Naga leluhur, leluhur dewa non-manusia, terluka dan tidak berada pada puncaknya, tetapi mereka berdua bersama-sama masih setara dengan dewa bela diri. Ketiganya bergabung dan segera menekan pihak lain. Tak seorang pun berani mendekati medan perang dewa. Pertarungan antara Luming dan boneka lainnya juga telah pecah. Namun, itu jauh dari medan perang para dewa bela diri. Boneka-boneka ini juga memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Ada banyak ahli, kaisar surgawi puncak, dan bahkan setengah langkah ke alam dewa bela diri. Akan tetapi jumlahnya sedikit, hanya sekitar terlalu. Jumlah Luming dan yang lainnya bahkan lebih besar. Mereka berasal dari alam surga, suku dewa jahat, sekte mata air kuning, dan kekaisaran mata air kuning. Keempat sisi yang dijumlahkan memiliki lebih banyak boneka. Ledakan, ledakan. Luming mengendalikan 9 kuali 9 naga surgawi dan bergabung dengan Xian Yanxing untuk melawan boneka di puncak alam kaisar surgawi. Boneka jenis ini dibentuk oleh susunan besar, tetapi seluruh tubuhnya tampak terbuat dari logam yang sangat keras. Tidak dapat dihancurkan, dan setiap gerakan yang dilakukannya sangat kuat. Ia bertabrakan dengan kuali 9 naga surgawi, menyebabkannya bergetar terus-menerus. Tubuh Xian Yanxing dikelilingi oleh cahaya hitam, yang mengembun menjadi pedang lotus. Pedang itu sangat tajam dan menyerang dari samping, meninggalkan bekas pedang di tubuh boneka itu. Meskipun boneka itu kuat, mereka berdua yang bekerja sama masih dapat menekannya. Misalnya, King Chang dan kumbang tanduk panjang Titan hampir semuanya bergabung. Mereka berada di posisi yang lebih unggul. Tentu saja, ini hanya mungkin karena mereka telah bergabung. Kalau tidak, tidak ada satu atau dua dari mereka yang akan cocok dengan boneka-boneka ini. Degup, degup. Tidak lama kemudian, boneka itu diledakkan, berubah menjadi energi dan menghilang. Boneka yang sedang dilawan Luming dipenggal oleh Xian Yanxing. Luming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan menghancurkan boneka itu hingga berkeping-keping. King Chang, kumbang tanduk panjang Titan, dan suku dewa jahat semuanya telah meraih kemenangan. Satu demi satu boneka dihancurkan. Sesaat kemudian, lebih dari 2 boneka hancur dan tempat kejadian dibersihkan. Sekarang, hanya tersisa 4 golem dewa perang. Pada saat ini, naga leluhur, leluhur dewa non-manusia, dan Long Yan telah memperoleh keuntungan mutlak. Boneka dewa bela diri berada dalam situasi yang genting, dan tubuhnya ditutupi retakan. Kekuatan surgawi. Dandan berdiri di sana dan mendesah karena iri. Kekuatan Sen. Tatapan Luming beralih ke Dandan. Kekuatan yang dikendalikan oleh dewa bela diri adalah kekuatan surgawi. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Hukum, Dao Agung, dan Dao Surgawi bagaikan tahu di hadapan kekuatan surgawi. Kata Dandan sambil merasa makin iri. Belum lagi dia, Kaisar Surga Puncak mana yang tidak akan iri. Luming dapat mengatakan bahwa kekuatan yang digunakan oleh naga leluhur, leluhur dewa suku asing, dan dewa bela diri Netherworld tidak ada hubungannya dengan hukum atau Dao Surgawi. Itu adalah kekuatan yang mengerikan dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan ini menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat serangan mereka tidak dapat dihancurkan. Pada saat yang sama, kekuatan pertahanan mereka juga sangat tinggi. Kekuatan semacam ini mirip dengan kekuatan Little King, tetapi kekuatannya beberapa kali lipat lebih kuat dari Little King. Luming berpikir dalam hati. Kerumunan orang menyaksikan dari jauh. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam pertempuran antara para dewa bela diri. Wah, pada saat ini, salah satu lengan boneka itu hancur, dan auranya mulai melemah. Zulong, leluhur dewa non-manusia, dan roh Long Yan bangkit, dan segala macam serangan tercurah seperti badai. Degup, degup, saat mereka menyerang, tubuh boneka itu terus meledak. Dengan ledakan keras, boneka itu meledak dan berubah menjadi gelombang energi yang menghilang. Saat boneka itu dihancurkan, hasilnya sudah diputuskan. Ketiganya bergabung untuk menyerang boneka dewa bela diri lainnya. Bersama boneka lainnya, mereka berempat melawan satu. Kali ini, tidak butuh waktu lama bagi boneka itu untuk dihancurkan.
Begitu saja, mereka menyerang satu persatu boneka dewa bela diri dan menghancurkannya satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, boneka dewa bela diri yang tersisa semuanya hancur. Berdengung, berdengung. Begitu semua boneka dewa bela diri dihancurkan, naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia kembali ke kekuatan masing-masing dan saling berjaga. Baiklah, kamu boleh menyeberangi jembatan itu. Kami dari dunia Yellow Springs tidak bisa menyeberang. Ucap Long Yan sambil mundur ke samping bersama orang-orang dari Kekaisaran Musim Semi Kuning. Orang-orang dari Sekte Mata Air Kuning juga mundur ke samping. Naga leluhur, mari kita bertarung setelah melewati jembatan. Leluhur dewa non-manusia memandang naga leluhur. Sesuai dengan apa yang aku inginkan, kata naga leluhur. Pada saat berikutnya, kedua belah pihak bergegas menuju jembatan batu. Jembatan batu itu sangat lebar, dan orang-orang dari kedua sisi masing-masing memihak satu sama lain. Mereka saling memandang saat mereka menyerbu ke sisi lain jembatan batu itu. Jembatan batu ini sangat panjang. Panjangnya ribuan mil, yang menunjukkan betapa lebarnya jurang itu. Namun, bagi mereka, jarak beberapa ribu mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, mereka telah menyeberangi jembatan batu. Di seberang jembatan batu itu terdapat daerah perbukitan yang membentang sejauh mata memandang. Membunuh. Naga leluhur meraung dan menerkam ke arah leluhur dewa non-manusia. Bertarung. Semangat juang leluhur dewa non-manusia membumbung tinggi saat ia bertarung melawan naga leluhur. Membunuh. Membunuh. Ras dewa jahat dan makhluk hidup di alam surga juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya pelangi dan saling bertabrakan. Ledakan. Ledakan. Seluruh wilayah itu mendidih. Ruang itu terkoyak dan energi mengerikan menyebar ke segala arah. Mengaum. King Chang berubah menjadi singa emas berkepala 9. 9 kepala itu meraung dan menerkam Siang Duolei. Kumbang tanduk panjang Titan juga berubah menjadi bentuk aslinya. Tanduknya seperti pedang perang saat bertarung melawan Kaisar Surgawi tertinggi dari suku Dewa Jahat. Selain itu, 9 ulat sutra iblis nyawa dan yang lainnya juga ikut bertarung melawan para ahli dari pihak lain. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan mengayunkannya terus-menerus, meledakkan Raja Surgawi bintang 6 dari suku Dewa Jahat. Lu Ming, mati. Sosok itu tiba-tiba menyerbu ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ini adalah anggota keluarga kerajaan dari suku Dewa Jahat. Rambutnya yang ungu seperti air terjun, dan dia memiliki aura yang mendominasi. Dia memberi Lu Ming rasa tekanan yang sangat kuat. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan melemparkannya ke arah pria itu. Ledakan. Lelaki itu menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan kuali 9 naga surgawi. Asyik. Kuali 9 naga surgawi bergetar hebat dan terlempar ke belakang. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terpaksa mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia adalah seorang ahli yang tak terkalahkan yang setengah langkah memasuki alam dewa bela diri. Lu Ming terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 2505 Bahasa Indonesia. Bab 2505, Nenek Moyang Murid Teknik. Keberadaan yang setengah langkah ke alam dewa bela diri dikenal sebagai dewa setengah dan kekuatan yang tak terkalahkan. Selama dewa bela diri tidak muncul, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Orang-orang seperti itu sangat langka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kaisar Kekacauan Purba, pemimpin Sekte Hunyuan, dan Kaisar yang abadi semuanya adalah orang-orang seperti itu. Tidak akan ada terlalu banyak di seluruh alam surga atau alam dewa jahat. Awalnya, Lu Ming mengira kali ini, orang-orang dengan level seperti itu tidak akan memasuki Gunung Netherworld. Sebaliknya, mereka akan tetap berada di luar untuk berjaga-jaga terhadap musuh. Dia tidak menyangka bahwa suku dewa jahat akan membawa orang-orang dengan level seperti itu masuk. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melancarkan serangan dan ingin membunuh Lu Ming. Membunuh. Niat membunuh anggota suku dewa jahat itu dingin, dan auranya sedalam lautan. Dia melangkah maju dan menyerang Lu Ming, mengirimkan beberapa jejak telapak tangan yang mengerikan. Lu Ming tidak berani ceroboh.
Dia mengaktifkan kekuatan kuali 9 naga surgawi secara ekstrim. Wus, wus, Xian Yanxing juga telah tiba. Pedang teratai hitam yang tak berujung berkumpul menjadi 3 sinar dan menebas ke arah dewa jahat setengah dewa. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan dan ledakan dahsyat terjadi di daerah tersebut. Kuali 9 naga surgawi bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya. Tubuhnya terlempar keluar dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Untungnya, kekuatan hidupnya sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terluka lebih parah. Xian Yanxing sedikit lebih baik dari Lu Ming, tetapi dia juga terus mundur, wajahnya pucat. Bahkan ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka tetap tidak sebanding satu sama lain. Para dewa terlalu kuat, mereka dikenal tak terkalahkan, dan itu bukan hanya untuk pamer. Bahkan dua kaisar surgawi puncak pun tidak akan sebanding dengan makhluk setengah dewa. Apa? Sang dewa setengah dari ras dewa jahat menatap Xian Yanxing dengan kaget. Dia tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik muda di alam surga selain Lu Ming. Karakter seperti itu belum pernah muncul dalam suku dewa jahat sejak zaman dahulu. Membunuh. Semakin berbakat dia, semakin dia harus dibunuh. Dewa setengah dewa dari ras dewa jahat itu rambutnya yang ungu berkibar tertiup angin. Auranya berada di puncaknya saat dia melotot ke arah Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Dibandingkan dengan Xian Yanxing, dia lebih ingin membunuh Lu Ming. Ini karena leluhur dewa ras non-manusia telah memerintahkan agar Lu Ming harus disingkirkan jika ada kesempatan. Pedang tempur berwarna ungu terbentuk di tangannya. Pedang Qi melesat ke langit dan sangat menakutkan. Sebagai seorang setengah dewa, kau benar-benar tidak tahu malu untuk berhadapan dengan seorang junior. Lawanmu adalah aku. Mati. Sebuah suara dingin terdengar, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah dewa setengah dari ras dewa jahat seperti naga guntur. Setiap sambaran petir memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Bahkan dengan tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Ekspresi dewa setengah dewa jahat itu pun berubah. Ia memutar pedang ungunya dan menebas satu demi satu cahaya pedang yang mengejutkan, berbenturan dengan petir dan mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Pada akhirnya, ki pedang dan petir pun menghilang. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ming. Salah satunya adalah manusia, mengenakan baju besi petir dengan kilatan petir menari-nari di atasnya. Orang ini tinggi dan ramping. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Tentu saja, ini hanya di permukaan. Pada kenyataannya, dia mungkin telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tian Lei, ternyata kamu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Katanya. Mata dewa setengah manusia dari ras dewa jahat itu berubah dingin. Petir surgawi. Mungkinkah itu Kaisar Guntur surgawi? Lu Ming sedikit terkejut. Dia telah tinggal di alam surga selama bertahun-tahun, jadi dia kurang lebih telah mendengar tentang beberapa pakar top. Kaisar tertinggi Sky Thunder juga dikenal sebagai Kaisar tertinggi. Tidak diragukan lagi, dia adalah eksistensi yang setara dengan Kaisar tertinggi Chaos dan Kaisar tertinggi yang abadi. Seorang dewa setengah dewa dan ahli yang tak tertandingi. Lebih jauh lagi, dia memiliki identitas lain, yaitu sebagai murid leluhur teknik. Siapakah nenek moyang teknik? Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang telah menciptakan sistem kultivasi nomologis di akhir era primordial. Dia adalah sosok yang sangat berbakat dan langka yang tak tertandingi. Orang seperti itu sungguh luar biasa. Dengan kekuatannya sendiri, ia telah menciptakan sistem hukum dan membuatnya begitu kuat hingga melampaui banyak sistem kultivasi kuno. Namun, leluhur teknik itu tiba-tiba menghilang di akhir zaman yang tak terlupakan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, ketika suku dewa jahat menyerbu alam surga pada zaman kuno, nenek moyang teknik tidak muncul. Kaisar Guntur Surgawi adalah salah satu leluhur murid teknik, dan latar belakangnya tidak bisa diremehkan. Jika kamu bisa masuk, aku juga bisa masuk. Kita sudah lama tidak bertarung, jadi mari kita bertarung lagi hari ini. Kaisar petir surgawi sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti petir,
dan ia berubah menjadi sambaran petir yang menyerang dewa setengah dewa dari ras dewa jahat. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Lu Ming dan Xian Yanxing menyerang ras dewa jahat lainnya. Hah! Di tengah pertempuran, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa area itu tertutup kabut. Kabut terus-menerus naik dari tanah. Ledakan. Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan melemparkannya ke arah salah satu anggota suku dewa jahat. Ia hendak mengenai pihak lain, tetapi entah mengapa, tiba-tiba ia meleset. Sosok pihak lain menghilang dalam sekejap. Pihak lain tidak punya waktu untuk mundur. Seolah-olah ruang di antara mereka tiba-tiba terpisah. Dia bukan satu-satunya. Orang lain di tempat kejadian juga menyadari kejanggalan itu karena mereka sudah memperhitungkan jarak saat mereka menyerang. Namun, ketika mereka menyerang, mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan musuh telah meningkat dalam sekejap. Pada saat ini, kabut semakin tebal dan menghalangi pandangannya. Garis pandang mereka terus-menerus memendek. Semua orang berhenti dan tidak bergerak. Mereka melihat sekeliling dengan heran. Ini, Lu Ming tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang berada jauh darinya sepenuhnya diselimuti kabut. Dia sama sekali tidak dapat melihat sosok mereka. Mengumpulkan. Zulong berteriak dan memanggil penduduk alam surga untuk berkumpul. Berkumpul. Leluhur dewa non-manusia juga memanggil. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belah pihak menyerang naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia. Namun, saat mereka bergegas keluar, mereka menyadari bahwa naga leluhur atau leluhur dewa semakin menjauh dari mereka. Kemudian, mereka menghilang di depan mata mereka. Senior, Lu Ming bergegas mendekat, tetapi dia tidak menemukan apapun. Leluhur naga telah menghilang. Lu Ming menoleh dan menyadari bahwa semakin banyak orang yang menghilang. Long Chen, Huang Ling, Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, dan yang lainnya telah menghilang dari pandangan Lu Ming. Adapun Xian Yanxing, dialah yang paling dekat dengan Lu Ming. Pada saat ini, sosoknya juga mulai memudar. King kecil, Lu Ming. Keduanya saling menyerang, tetapi aneh sekali. Keduanya tidak jauh dari satu sama lain. Dulu, mereka bisa mencapai satu sama lain dalam satu langkah. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka menyadari bahwa sosok mereka semakin lama semakin samar. Akhirnya, mereka benar-benar menghilang dari pandangan. King kecil, Lu Ming berteriak dan bergegas ke tempat Xian Yanxing berdiri. Namun, dia tidak menemukan apapun dan tidak mendengar jawaban apapun. Semua orang menghilang begitu saja. Selain kabut tebal, hanya Lu Ming yang tersisa di dunia. Harusnya ada barisan besar di sini yang memisahkan semua orang. Lu Ming merenung. Ini seharusnya menjadi kemungkinan yang paling mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2506 Bahasa Indonesia. Bab 2506, Bab 2506 Bahaya di Laut Mata Air Kuning. Melihat sekelilingnya, yang dapat dilihatnya hanyalah kabut putih, dan jarak pandangnya sedikitnya 2 meter. 2 meter jauhnya, semuanya tampak linglung. Tidak ada yang terlihat. Pada saat yang sama, dunia benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan memperhatikan sekelilingnya. Dia tidak berani ceroboh. Tidak seorang pun tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Lu Ming menunggu sebentar, tetapi menyadari bahwa tidak ada gerakan sama sekali. Selain kabut tebal dan kekosongan, tidak ada yang aneh. Setelah beberapa saat, Lu Ming memutuskan untuk bertindak. Dia tidak bisa hanya menunggu di sini. Berdasarkan indranya, Lu Ming mengidentifikasi arah jurang dan berjalan ke arah yang berlawanan. Kecepatan Lu Ming tidaklah cepat. Ia mempertahankan kecepatan yang konstan saat ia maju. Di depannya ada daerah perbukitan. Lu Ming telah berjalan selama lebih dari 10 hari. Dia tidak tahu seberapa jauh yang telah dia tempuh. Selama kurun waktu tersebut, tidak terjadi kelainan apapun, tidak ada yang menyerangnya, dan ia tidak menghadapi bahaya apapun. Hualala. Pada saat ini, suara aliran air datang dari depan. Lu Ming sangat bersemangat. Selama lebih dari 10 hari, mereka harus bergerak maju dalam kabut yang sunyi dengan jarak pandang kurang dari 2 meter. Perasaan ini sangat tidak nyaman.
Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah gila. Namun, para kultivator bertekad. 12 hari bukanlah apa-apa, tetapi itu juga bukan waktu yang baik. Lu Ming sangat gembira mendengar suara itu. Lu Ming melangkah maju. Sesaat kemudian, ada cahaya di depannya. Penglihatan Lu Ming tiba-tiba melebar. Tak ada kabut di depannya. Yang dilihatnya hanyalah lautan, lautan tak berbatas. Lu Ming sekarang berada di pantai. Air laut ini. Mata Lu Ming menyipit saat melihat air laut. Hal ini karena air laut di sini berwarna kuning. Itu jelas merupakan air dari mata air kuning. Begitu banyak mata air kuning. Mungkinkah semua mata air kuning mengalir di sini? Petik 2. Lu Ming sangat terkejut. Berdiri di pantai dan melihat keluar, seseorang dapat melihat pulau-pulau di lautan. Beberapa pulau sangat dekat dengan Lu Ming dan tampak seperti titik-titik hitam kecil. Hah! Kemudian, Lu Ming melihat sebuah perahu kecil di pantai. Perahu kecil itu tampak seperti terbuat dari kayu, namun baik-baik saja saat mengapung di air mata air kuning. Tanah terkutuk ini disebut Pulau Netherworld. Mungkinkah itu sebuah pulau kecil di lautan ini, dan aku harus naik perahu kecil ini untuk mencapainya? Lu Ming merenung. Saat berikutnya, senjata Tirk muncul di tangan Lu Ming dan dia melemparkannya. Suara mendesing. Kekuatan Lu Ming begitu besar sehingga senjata kaisar melesat keluar bagaikan sambaran petir. Namun, ketika senjata tingkat kaisar terbang ke laut mata air kuning, tampaknya ia menghadapi perlawanan yang kuat dan melambat. Pada saat yang sama, tampaknya ada gaya tarik di laut mata air kuning, dan senjata tingkat kaisar jatuh ke laut dan menghilang. Lu Ming menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Memang, terbang tidak memungkinkan. Dia hanya bisa naik perahu kecil ini. Namun, Lu Ming tidak langsung naik ke kapal dan pergi ke laut. Sebaliknya, ia mencari di sekitar area tersebut, berharap dapat menemukan yang lainnya. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Saya rasa pengalaman semua orang sama dengan saya. Mereka semua harus melihat perahu kecil dan membawanya ke laut. Saya yakin kita akan bertemu lagi saat kita mencapai Pulau Springs yang berwarna kuning. Lu Ming merenung dan kemudian melompat ke perahu kecil tanpa ragu-ragu. Dengan semburan energi, perahu kecil itu berlayar bagaikan anak panah. Ayo pergi ke pulau terdekat dulu. Lu Ming menuju ke pulau terdekat. Kelihatannya tidak terlalu jauh dari pulau itu, tetapi ketika mereka bergegas mendekat, mereka sadar bahwa sebenarnya pulau itu sangat jauh. Masalahnya adalah air di sini semuanya adalah air dunia bawah. Dia tidak dapat mempercepat laju perahu, jadi butuh waktu lebih dari 1 jam untuk berlayar dalam jarak yang dekat. Lu Ming tidak menyadari bahwa tidak jauh darinya, sebuah sosok tiba-tiba muncul dari laut. Tubuh bagian atas figur ini adalah manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya adalah ular. Ini adalah naga. Namun, dia benar-benar bisa bertahan hidup di air dunia bawah. Jika Lu Ming dan yang lainnya melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Hehehe, apakah malapetaka yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu lagi? Sudah lama sekali sejak itu. Saya sudah melatih otot dan tulang saya. Saya harap saya tidak akan kecewa. Sang naga mencibir sebelum menyelam ke laut dan menghilang. Lu Ming terus mengarahkan perahu ke depan. Tiba-tiba, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia merasakan adanya bahaya. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming berbalik dan melayangkan pukulan ke belakangnya. Sebuah kekuatan tinju yang mengerikan menembus kehampaan dan meledak. Suara mendesing. Sosok itu melesat keluar dari laut di belakangnya. Sosok itu adalah manusia ular, dan seluruh tubuhnya bersinar. Ia memadatkan tombak panjang dan menusukkannya ke Lu Ming. Tombak itu terkena pukulan Lu Ming dan meledak dengan keras. Kekuatan dahsyat itu membawa Lu Ming dan perahu kecil itu dan mundur dengan cepat. Manusia ular, itu benar-benar keluar dari mata air kuning. Lu Ming terkejut. Nak, reaksimu tidak buruk. Manusia ular itu mencibir, mata sipitnya penuh dengan kegembiraan. Siapa kamu? Lu Ming bertanya. Jika kau ingin tahu, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kata manusia ular itu dengan dingin. Baguslah kalau begitu aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu.
Lu Ming berkata. Dengan sebuah pikiran, kuali 9 naga surgawi muncul. Namun, begitu kuali 9 naga surgawi muncul, tampaknya ditekan oleh kekuatan yang kuat dan menyusut dengan cepat. Kemudian, berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke ruang di antara alisnya, menghilang. Ini, Lu Ming sedikit tertegun. Hahaha, kamu masih ingin menggunakan harta karun untuk melawanku. Biar ku beritahu, di tempat ini, kamu tidak bisa menggunakan harta karun apapun. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apakah kamu mengerti? Manusia ular itu tertawa. Aku masih bisa mengalahkanmu tanpa harta apapun. Lu Ming mengendalikan perahu kecil itu dan menyerang manusia ular bibrida itu. Pada saat yang sama, cahaya ungu emas terpancar dari tubuh Lu Ming. Lu Ming menggunakan cara mendominasi dan memadatkan tombak ungu emas. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kekuatan fisiknya. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya begitu ia menyerang. Ia mengayunkan tombaknya dan tombak ungu emas itu membesar dengan cepat, menyapu ke arah naga. Ini adalah jalan menuju hegemon. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, manusia ular bibrida itu benar-benar tercengang. Dia menatap Lu Ming dengan mata terbuka lebar. Dia memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajahnya dan benar-benar lupa untuk membela diri. Ledakan. Tombak Lu Ming mengenai tubuh manusia ular itu. Tubuh manusia ular itu meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Itu bukan badan utama, tapi proyeksi. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Pada saat yang sama, dia penasaran dan terkejut. Ini karena manusia ular baru saja menyebutkan Dao dominasi. Manusia ular benar-benar tahu tentang Dao dominasi. Lu Ming bahkan lebih bingung. Saat itu, naga leluhur juga mengatakan bahwa ini adalah kekuatan seorang penguasa. Sekarang, manusia ular ini juga mengatakan bahwa ini adalah jalan seorang penguasa. Yang terpenting, nama kekuatan ini diberikan oleh Lu Ming sendiri. Ini karena kekuatan ini memiliki aura yang mendominasi. Tampaknya ada orang lain di dunia yang dapat mengendalikan kekuatan ini, dan mereka juga disebut demikian. Kaisar Naga Abadi Chapter 2507 Bahasa Indonesia. Bab 2507, Bab 2507 Pulau Pertama. Ada sebuah patung di sini di tanah terkutuk, dan patung itu dipenuhi dengan kehendak kedaulatan. Namun, naga ini mengenali dao kedaulatanku hanya dengan sekali pandang, dan sangat terkejut. Apa hubungan antara semua ini? Lu Ming terus berpikir dan banyak pikiran terlintas dalam benaknya. Setelah beberapa saat, Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat memahaminya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Lu Ming terus mengemudikan perahu dan menuju ke pulau terdekat. Pada saat ini, di pulau yang dituju Lu Ming, ada manusia ular bibrida yang sedang berteriak dan tertawa kegirangan. Hahaha, jalan dominator, itu sebenarnya jalan dominator. Saya pikir akan sangat beruntung jika ada seseorang yang memiliki harapan untuk memahami jalan dominator kali ini, tetapi seseorang yang telah memahami jalan dominator telah datang. Hahaha, aku tidak menyangka ini, aku tidak menyangka ini. Mungkinkah surga tidak menginginkan kita mati? Tidak, aku harus memberitahu yang lain tentang ini. Bibrida manusia ular itu menari dengan penuh semangat. Itu adalah bibrida manusia ular yang telah menyerang Lu Ming sebelumnya. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, tubuh manusia ular itu mulai bersinar. Kemudian, manusia ular lain muncul dan bergegas keluar. Ia terjun ke lautan musim semi berwarna kuning dan menghilang. Tidak lama kemudian, proyeksi manusia ular muncul di pulau lain dan bertemu dengan makhluk hidup lainnya. Mengapa kamu memanggil kami terburu-buru? Yang satu diselimuti api dan tampaknya terbuat dari magma. Penemuan besar, penemuan besar. Bencana yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu lagi. Makhluk hidup dari luar telah datang lagi. Sang naga berteriak, omong kosong, apakah kamu pikir kami tidak tahu? Banyak orang telah berangkat untuk mengikuti ujian, dan beberapa bahkan telah mendarat di beberapa pulau. Makhluk seperti magma itu berkata dengan nada meremehkan. Aku tidak sedang membicarakan itu. Tahukah kau bahwa aku baru saja menemukan seorang manusia dari suku asing yang telah menguasai jalan dominasi? Jalan dominasi. Hahaha.
Manusia ular itu tertawa gembira. Seluruh tempat itu menjadi sunyi. Makhluk hidup lainnya menatap manusia ular itu dengan kaget, dan napas mereka mulai menjadi berat. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang, seseorang telah menguasai dao seorang penguasa. Makhluk humanoid dengan sepasang sayap transparan membuka mulutnya dan lidahnya keluh, tampak sangat bersemangat. Ya, itu benar sekali. Tidak ada kesalahan. Sang naga mengangguk. Hahaha, bagus, hebat, hebat. Kami punya harapan. Hahaha. Setelah itu, beberapa makhluk hidup mulai tertawa gila-gilaan, seolah-olah mereka sudah gila. Tidak, aku harus melaporkannya kepada dewa. Tunggu aku. Aku akan melaporkannya kepada dewa dan biarkan dia yang mengambil keputusan. Makhluk humanoid dengan sayap transparan itu berkata. Pergi, cepat pergi. Yang lainnya mendesak. Kemudian, makhluk humanoid bersayap itu terbang ke langit dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Yang lain menunggu dengan sabar. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum makhluk berbentuk manusia dengan sayap transparan itu kembali. Bagaimana? Apa yang Darren katakan? Yang lainnya segera bertanya. Guru berkata untuk menyesuaikan metode penilaian untuk orang tersebut. Metode penilaian spesifiknya seperti ini. Makhluk bersayap transparan itu menjelaskan metode pengujiannya. Sesulit itukah? Yang lainnya saling menatap. Yang mulia berkata bahwa ini tidak sulit. Jika dia tidak bisa lulus ujian ini, maka tidak ada harapan bagi kita. Jika dia lulus, maka ada kesempatan untuk membantu kita menyelesaikan tugas itu. Kata makhluk bersayap. Bagaimana jika dia tidak lulus? Yang lainnya bertanya. Kalau begitu, bunuh mereka. Mata makhluk bersayap itu memancarkan niat membunuh yang dingin. Ini, baiklah. Yang lainnya menghela napas dan pergi satu demi satu, mulai bersiap. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu bahwa ada beberapa kesulitan yang menunggunya di depan. Dia mengemudikan perahu kecil itu dan terus bergerak maju. Akhirnya, beberapa jam kemudian, dia tiba di pulau terdekat. Pulau itu tidak besar, tetapi subur dan ditumbuhi beberapa tumbuhan. Lu Ming melompat ke pulau itu. Ketika Lu Ming melompat ke pulau itu, perahu kecil itu hancur berkeping-keping dan lenyap. Lu Ming sedikit mengernyit. Sepertinya dia hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming berjalan menuju kedalaman pulau. Suara mendesing. Lu Ming belum pergi jauh ketika tiba-tiba dia mendengar suara keras di belakangnya. Cahaya tajam diarahkan ke punggung Lu Ming. Tanpa berpikir panjang, tombak ungu emas muncul di tangan Lu Ming. Dia mengayunkannya dan memblokir serangan di belakangnya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras dan sosok Lu Ming sedikit terdorong ke belakang. Pada saat yang sama, dia melihat sosok yang terdorong ke belakang. Kamu lagi. Mata Lu Ming menyipit. Itu adalah gabungan manusia dan ular lagi. Namun kali ini, Lu Ming tahu bahwa pihak lain telah datang sendiri. Nak, itu hanya proyeksiku. Manusia ular itu mencibir. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu tentang dao dominasiku? Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan secara berurutan. Jika kau ingin tahu, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Si manusia ular itu mencibir. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyerang Lu Ming lagi. Suara mendesing. Tombak panjang di tangan naga itu secepat kilat, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya, tubuh fisiknya, dan dao dominasinya. Tombak panjangnya bergetar saat ia menyerang manusia ular itu. Keduanya saling bertukar lusinan gerakan dalam sekejap, dan sulit menentukan pemenangnya. Kekuatannya hampir sama dengan kekuatanku. Hati Lu Ming tergerak. Dia menyadari bahwa kekuatan naga hampir sama dengannya. Itu tidak mungkin merupakan suatu kebetulan, kecuali pihak lain secara sengaja menekan kekuatannya ke tingkat yang sama dengannya. Asyik. Tiba-tiba, serangan manusia ular itu berubah. Tombak panjang itu berubah menjadi ratusan hantu dan menusuk ke arah Lu Ming. Sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Dia sangat fokus dan sosoknya terus mundur. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangan ilusi tombak panjang. Tiba-tiba, Lu Ming bergerak.
Dia hanya menusukkan tombaknya. Tombak ini tidak menusuk bayangan tombak manapun, tetapi ke kekosongan. Wah! Ketika Luming menusuk kekosongan, terdengar suara ledakan keras. Sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di kekosongan, sementara tombak ilusi lainnya menghilang tanpa jejak. Nak, kesadaran bertarungmu tidak buruk. Namun, ini masih jauh dari cukup. Sekali lagi, mata naga itu sedikit berbinar, lalu dia melancarkan serangan lainnya. Sosoknya berkedip dan menyerang Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, serangannya bahkan lebih aneh, lebih rumit, dan lebih tidak terduga. Untuk sesaat, Luming terpaksa mundur. Kekuatan lawannya mirip dengan Luming, tetapi metode serangannya lebih misterius daripada Luming. Dia seringkali bisa mengejutkan Luming. Aku akan kalah hanya karena kita punya kekuatan yang sama. Tidak akan. Luming meraung dalam hatinya. Ia menjadi semakin fokus dan memasuki mode misterius. Seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Wus, wus. Tombak panjang Luming terus-menerus menusuk. Setiap tombak mampu menangkis serangan lawan. Degup, degup. Dalam sekejap mata, Luming telah bertukar lebih dari 100 gerakan dengan pihak lain. Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan metode serangan pihak lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 2508 Bahasa Indonesia. Bab 2508, Bab 2507 Raksasa Lava yang Mengerikan. Setelah bertarung sekian lama, Luming telah sepenuhnya beradaptasi dengan serangan lawan. Meskipun serangan lawan aneh, Luming dapat menangkisnya setiap saat. Kadang-kadang, Luming bahkan tidak perlu dengan sengaja menghalangi. Seolah-olah itu adalah naluri. Ketika pihak lain menyerang, dia secara naluriah akan menyerang dan menghalangi serangan pihak lain. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Luming beradaptasi dengan serangan lawan, ia mulai melakukan serangan balik. Setiap gerakan ditujukan pada kelemahan lawan. Luming seringkali dapat menemukan kelemahan pihak lain tepat pada waktunya dan melakukan serangan balik. Kesadaran pertempuran ini, semakin manusia ular itu bertarung, semakin terkejut dia. Pada saat yang sama, dia juga merasa gembira. Dalam sekejap mata, mereka berdua saling bertukar 100 jurus lagi. Pada saat ini, manusia ular bibrida itu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dipaksa mundur oleh Luming. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Tiba-tiba, manusia ular itu mengangkat tombaknya dan kekuatan yang mengejutkan meledak. Luming langsung terpental. Itu jelas merupakan kekuatan puncak Kaisar Surgawi. Setelah manusia bibrida ular itu mengusir Luming, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berteriak dan berhenti berkelahi. Saya menang. Luming bertanya. Kamu menang, kata naga itu. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak senang. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sepasang matanya mengamati tubuh Luming dari atas ke bawah seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Luming merasakan bulu kuduknya merinding. Batuk, batuk. Senior, siapa kamu? Luming bertanya lagi. Aku, dia penjaga gerbang tempat ini. Kata naga. Penjaga gerbang. Luming bingung. Benar sekali. Penjaga gerbang, kalian orang luar harus mengikuti ujian untuk memasuki Pulau Netherworld. Kami, penjaga gerbang, akan mengirim kalian ke pulau-pulau yang berbeda sesuai dengan kinerja kalian. Izinkan saya memberitahu Anda, ada banyak peluang di banyak pulau. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda orang luar. Kata naga. Lalu bagaimana kita bisa memasuki Pulau Mata Air Kuning? Luming bertanya lagi. Tentu saja, untuk melewati semua tahapan. Baru saja, saya menguji kesadaran tempur Anda. Kesadaran tempur Anda tidak buruk, jadi Anda telah melewati tahap ini. Kata naga. Senior, bagaimana Anda tahu bahwa kekuatan yang saya kendalikan adalah dao seorang penguasa? Apakah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Juga, saya melihat patung-patung di tanah terkutuk di luar, dan semuanya tampaknya mengandung kehendak seorang penguasa. Apa yang terjadi? Luming mengajukan serangkaian pertanyaan. Anda tentu akan tahu pertanyaan-pertanyaan ini setelah melewati semua pos pemeriksaan. Sekarang, Anda akan melewati pulau ini dan pergi ke pulau berikutnya.
Kata naga, ayo kita ke pulau berikutnya. Bukankah mereka bilang ada banyak pulau yang punya peluang? Apakah pulau ini tidak punya? Mata Luming bergerak cepat ke sana kemari. Berhentilah mencari. Tidak ada apapun di pulau ini. Setelah berkata demikian, sosok manusia ular itu bergerak dan menghilang. Luming tidak bisa berkata apa-apa. Orang lain punya kesempatan lulus ujian, tapi dia tidak mendapatkan apapun. Luming melangkah maju dengan lesu. Ia melewati pulau itu dan melihat sebuah jembatan terapung di pantai di depannya yang membentang hingga ke pulau berikutnya. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti lautan merah, seolah dipenuhi api. Jelaslah bahwa jalannya sudah diatur. Ia hanya bisa pergi ke pulau ini karena hanya pulau ini yang punya jalan. Pulau-pulau lainnya tidak punya jalan. Luming melangkah ke jembatan ponton dan meningkatkan kecepatannya, bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Ketika Luming mendekati pulau itu, ia menyadari bahwa pulau itu benar-benar tertutup api. Seperti gunung yang berapi-api. Aura panasnya dapat dirasakan bahkan dari jauh. Tak lama kemudian, Luming resmi tiba di pulau itu. Suhu yang sangat tinggi. Luming diam-diam terkejut. Luming dapat merasakan bahwa suhu di bagian manapun dari pulau itu mencapai puluhan ribu derajat. Pada suhu ini, belum lagi orang biasa, bahkan banyak bahan pemurnian keras dan beberapa logam khusus akan berubah menjadi abu. Bahkan Luming harus menyalurkan energinya untuk melawannya. Luming melangkah ke pulau itu. Saat dia melangkah, jembatan terapung di lautan musim semi kuning itu menghilang. Luming mulai berpatroli di daerah itu. Tidak ada apa-apa. Pulau ini benar-benar sunyi. Tidak ada tumbuhan atau makhluk hidup di sana. Pulau ini seharusnya menjadi tahap kedua. Apa yang akan ada di sana? Petik 2. Luming tidak berani ceroboh dan selalu waspada. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Luming merasakan tanah berguncang. Sepertinya ada raksasa yang berjalan ke arahnya. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh itu makin lama makin keras. Tiba-tiba, mata Luming menyipit. Ia melihat seorang raksasa berjalan ke arahnya. Salah satunya adalah raksasa yang diselimuti api. Tubuhnya tampak terbuat dari lava. Tingginya puluhan meter dan tampak seperti gunung kecil. Ledakan. Tak lama kemudian, raksasa itu mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arah Luming. Dalam proses penghancuran, tinju raksasa itu menggeliat dan berubah menjadi palu raksasa. Luming dikejutkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kamu tidak bisa menghadapinya secara langsung. Luming mendapat sebuah ide dalam benaknya dan dia cepat mundur. Di tanganku, kau tak akan bisa lepas. Aku akan pergi bersamamu, kata raksasa itu. Ia melangkah dan melompat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ia mendekati Luming dengan kecepatan yang luar biasa dan memukul terus-menerus dengan kedua tinjunya. Bola-bola lava terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tinju lava, melesat ke arah Luming. Ada terlalu banyak tinju lava, dan masing-masingnya sangat cepat. Luming berusaha sekuat tenaga untuk menghindar tetapi dia tidak dapat menghindari semuanya. Luming hanya bisa menggunakan cara dominasi untuk memadatkan tombak panjang dan mengayunkannya ke arah tinju lava. Ledakan. Luming merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya. Tubuhnya langsung terlempar dan menghantam sebuah bukit kecil. Ia memuntahkan seteguk darah. Puncak Kaisar Surgawi. Tatapan mata Luming tampak sangat serius. Raksasa lava merupakan puncak Kaisar Surgawi. Adapun tempat ini, sama seperti sebelumnya. Luming tidak bisa mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Tanpa kemampuan mengendalikan kuali 9 naga surgawi, Luming hanya bisa mencapai level Kaisar Surgawi bintang 6 dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan fisiknya dan kekuatan dominator, dia tidak akan sebanding dengan pihak lain. Wah, raksasa lava itu melangkah maju dan menyerang Luming dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia melancarkan serangan lain. Ia mendorong dengan kedua tangannya dan sebuah meteorit besar terbentuk. Meteorit itu tertutup oleh lava dan jatuh ke arah Luming. Luming mengerahkan segenap tenaganya dan menusukkan cahaya tombak yang menggetarkan. Namun, cahaya tombak Luming hancur karena hantaman meteorit itu. Meteorit besar itu mendarat di tubuh Luming.
Luming terpental lagi dan muntah darah. Luming merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Lahar yang mengerikan itu melilitnya, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya akan berubah menjadi abu. Kalau bukan karena dia yang mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menangkisnya dengan sekuat tenaga, mungkin dia tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi raksasa magma itu tidak berhenti dan melancarkan pukulan lagi. Lu Ming sudah terluka. Bagaimana mungkin dia masih punya kekuatan untuk melawan? Dia terlempar dan lukanya semakin parah. Semua tulang dan tulang di tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Kaisar Naga Abadi Chapter 2509 Bahasa Indonesia. Bab 2509, Bab 2508 Tekanan Kuat. Lu Ming sama sekali bukan tandingan raksasa lava itu. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, ia hanya setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 6. Ada perbedaan besar antara dirinya dan Kaisar Surgawi Puncak. Lu Ming terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Dia tidak mau, sangat tidak mau. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan Xian Yanxing, Lu Xiangxiang, dan yang lainnya. Dia telah menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya. Bagaimana dengan Xian Yanxing dan yang lainnya? Dia tidak mau menyerah dan ingin melawan. Dia dengan putus asa mendesak kuali 9 naga surgawi. Namun, ada kekuatan antara langit dan bumi yang terlalu kuat dan benar-benar menekan kuali 9 naga surgawi. Wah, raksasa magma mendarat di samping Lu Ming dan menatapnya. Kamu terlalu lemah. Raksasa magma itu membuka mulutnya. Magma di tubuhnya mengalir, dan ekspresinya tidak terlihat sama sekali. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kau ingin mempermalukanku, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Lu Ming berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Raksasa magma itu tampak tersenyum dan melanjutkan, aku tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi itu tidak berarti aku tidak akan membunuhmu di masa depan. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Aku akan memberimu 50 tahun. Kau hanya bisa tinggal di pulau ini selama 50 tahun ke depan. Kau harus menemukan cara untuk mengalahkanku. Jika kau tidak bisa mengalahkanku setelah 50 tahun, aku akan membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Kau mengerti? Setelah mengatakan itu, raksasa magma itu berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia menghilang dari tempat ini. Memberiku waktu 50 tahun, apakah ini sebuah ujian? Lu Ming merenung. Kemudian, Lu Ming duduk bersila dan mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dengan sekuat tenaga untuk memulai penyembuhan. Meskipun lukanya parah, luka itu tidak merusak inti tubuhnya. Di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan, dia pulih dengan cepat. Tidak lama kemudian, Lu Ming pulih sepenuhnya. Jika aku ingin mengalahkan raksasa magma dalam waktu 50 tahun, kekuatan tempurku setidaknya harus lebih kuat dari Kaisar Surgawi Puncak biasa. Setelah lukanya sembuh, Lu Ming harus memikirkan masalah ini. 50 tahun mungkin terasa lama, tetapi bagi orang awam, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Akan sulit untuk melampaui puncak Kaisar Surgawi biasa dalam 50 tahun. Mengingat situasi Lu Ming saat ini, hanya ada dua cara agar kekuatan tempurnya melampaui kekuatan seorang Kaisar Surgawi Puncak biasa. Yang pertama adalah terobosan fisik. Lu Ming kini telah mengolah teknik misterius 7 dewa hingga pertengahan tahap ke-6. Kekuatan fisiknya setara dengan Kaisar Surgawi Bintang 4, atau ia mungkin mampu menekan Kaisar Surgawi Bintang 4 biasa. Selama ia mengolah teknik misterius 7 dewa hingga tahap akhir tahap ke-6, kekuatan fisiknya akan meroket dan ia akan setara dengan Kaisar Surgawi Puncak. Selain kekuatan jalan dominasi, Lu Ming yakin bahwa ia dapat mengalahkan raksasa lava. Namun, akan sangat sulit untuk meningkatkan teknik misterius 7 dewa setelah dia mengolahnya sampai tingkat ini. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah, akan normal baginya untuk menghabiskan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Para ahli di antara para kultivator tubuh purba membutuhkan waktu yang lama untuk menerobos setiap langkah. Alasan mengapa Lu Ming bisa menembus begitu cepat sebelumnya adalah karena ia memiliki terlalu banyak kesempatan.
Ia telah memperoleh berbagai harta karun langka satu demi satu. Setiap harta karun itu adalah harta karun langka di dunia. Tubuh fisik Luming menerobos satu demi satu setelah memurnikan harta karun tersebut. Jika Luming berkultivasi selangkah demi selangkah, kondisi fisiknya tidak akan mampu mencapai levelnya saat ini. Hampir mustahil untuk mengolah tubuh fisiknya ke tingkat puncak Kaisar Surgawi dalam waktu 50 tahun. Jalan kedua adalah mengolah dao penguasa hingga mencapai puncak Kaisar. Jalan dominasi Luming terlalu kuat. Jalan itu memungkinkannya melintasi seluruh wilayah. Selama ia mengolah jalan dominasi hingga ke puncak alam Kaisar Agung, kekuatan tempur Luming akan setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Kemudian, dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia dapat mengalahkan raksasa lava. Akan tetapi, untuk mencapai puncak Kaisar dalam 50 tahun bahkan lebih sulit daripada menerobos tubuh fisik. Semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit pula untuk menerobosnya. Sebelumnya, Luming mampu menembusnya terus-menerus karena ia telah memahami kehendak dominator pada patung itu. Namun, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Sekarang, bahkan lebih mustahil baginya untuk memahaminya sendiri dan menerobosnya dalam waktu 50 tahun. Namun, Luming harus melakukannya. Luming tidak ragu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain 50 tahun kemudian, dia pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Luming sedang berpacu. Ini pasti ujian. Kalau tidak, dia bisa membunuhku sekarang juga. Karena ini ujian, pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, manusia ular itu mengatakan bahwa ada beberapa peluang di beberapa pulau. Mungkin ada peluang serupa di pulau ini yang dapat membantuku menerobos. Memikirkan hal ini, mata Luming berbinar dan dia mulai mencari di pulau itu. Pulau itu tidak terlalu besar. Luasnya beberapa ribu mil. Tak lama kemudian, Luming telah menjelajahinya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tumbuhan atau kehidupan di pulau ini. Yang ada hanya api dan hanya satu danau lava. Suhunya sangat tinggi, setidaknya belasan kali, atau bahkan 100 kali lebih tinggi dari suhu di luar. Tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana aku bisa menerobosnya? Luming tengah berpikir keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ledakan dahsyat kembali terdengar. Raksasa lava besar telah datang lagi. Bocah, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan berdiri di sini dalam keadaan linglung? Aku akan menghajarmu. Raksasa lava itu meraung. Lengannya berubah menjadi palu lava besar dan menghantam Luming. Jangan berpikir aku mudah diganggu. Luming sangat marah dan bertarung dengan pihak lainnya. Namun, setelah beberapa gerakan, Luming terjatuh ke tanah dan terluka parah. Menurutku kamu mudah diganggu, jadi kenapa? Kalau kamu punya kemampuan, pukul saja aku. Raksasa magma itu berteriak dengan nada yang sangat menyebalkan. Setelah itu, dia tertawa dan pergi. Luming sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Selama ini, dialah yang menindas orang lain. Kali ini, dia ditindas oleh orang besar yang bodoh. Dia benar-benar tertekan. Tidak, aku harus menerobos dalam waktu 50 tahun. Aku tidak boleh mati di sini. Tatapan mata Luming menjadi penuh tekad dan dia mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah luka-lukanya sembuh, Luming mulai memahami jalan sang guru. Saat Luming berkultivasi, raksasa lava tidak datang untuk menghadapinya. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Tahun lalu, Luming fokus mengembangkan jalur dominasi, tetapi dia tidak mendapat banyak kemajuan atau malah tidak ada kemajuan sama sekali dan kemajuannya lambat. Tidak, aku tidak bisa mencapai puncak Kaisar dalam 50 tahun jika ini terus berlanjut. Luming bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia menghabiskan beberapa kali lebih banyak waktu untuk hal itu, dia tetap tidak akan mampu memahaminya langkah demi langkah seperti ini. Bakat Luming sudah cukup tinggi. Jika orang lain, jika mereka tidak memiliki kesempatan dan berkultivasi selangkah demi selangkah, mereka tidak akan mampu melakukannya bahkan setelah 50.000 tahun, apalagi 50 tahun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, raksasa magma muncul lagi setelah setahun. Saat dia muncul,
dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke bawah. Tentu saja, Lu Ming tidak sebanding dengan lawannya. Tak lama kemudian, dia terluka parah. Bocah, kau sama sekali tidak membaik. Kurasa kau akan mati dalam 50 tahun. Raksasa lava itu pergi setelah mengatakan ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 2510 Bahasa Indonesia. Bab 2510, Bab 2510 Meredam Tubuh. Lu Ming sangat marah hingga muntah darah. Terutama tatapan menyebalkan dari raksasa magma itu membuat Lu Ming sangat marah hingga menggertakkan giginya. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali masalah kultivasi. Tidak, mustahil mencapai puncak Kaisar Agung dalam 50 tahun tanpa bantuan dari luar. Sebaiknya aku mengolah tubuh fisikku. Ada api di mana-mana dan suhunya sangat tinggi. Jika aku terus membakar tubuhku, akan lebih baik bagiku untuk menempa diriku sendiri. Sebaiknya aku mengolah tubuh fisikku dan memiliki secercah harapan. Lu Ming merenung sejenak dan memutuskan untuk mengolah tubuh fisiknya. Bukan hanya karena lingkungannya. Ada alasan lain. Hanya ada satu hambatan dalam kultivasi tubuh fisik. Begitu hambatan ini ditembus, kekuatan fisik Lu Ming dapat mencapai puncak alam Kaisar Surgawi. Namun, Lu Ming hanyalah seorang Kaisar Agung Bintang 5. Ia harus menghadapi dua hambatan sebelum dapat mencapai puncak alam Kaisar Agung. Lebih mudah menembus satu kemacetan daripada dua kemacetan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming mengesampingkan jalan dominasi dan mulai mengolah tubuh fisiknya. Lu Ming melepaskan pertahanan di permukaan tubuhnya dan mengaktifkan teknik misterius 7 dewa. Seketika, suhu di luar mencapai puluhan ribu derajat Celcius dan menyelimuti tubuh Lu Ming. Cici. Tubuh Lu Ming mengeluarkan suara mendesis. Asyik. Otot-otot Lu Ming bergetar. Ketika otot-ototnya bergetar, suhu tinggi di luar meresap ke dalam tubuh Lu Ming, membantunya menenangkan tubuhnya. Setelah berkultivasi beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan obat kaisar dan memurnikan energinya untuk membantu kultivasinya. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhenti berkultivasi. Ini efektif. Kecepatan kultivasi di sini beberapa kali lebih cepat daripada di tempat lain, tetapi saya tidak dapat menerobos dalam 50 tahun. Lu Ming mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras. Di tempat ini, dengan bantuan suhu tinggi, memang lebih cepat mengolah tubuh fisik daripada di luar. Namun, tidak terlalu cepat sampai berlebihan. Lu Ming memperkirakan akan sulit untuk mengolah ke tahap akhir dari tahap ke-6 dalam waktu 50 tahun. Ayo pergi ke danau lava itu. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar saat ia memikirkan danau lava. Ada danau lava di pulau itu, dan suhunya setidaknya puluhan kali lebih tinggi daripada di luar. Lu Ming ingin berkultivasi dengan bantuan danau lava. Ini adalah cara yang kejam dan ekstrim. Namun, Lu Ming tidak punya pilihan lain sekarang. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Lu Ming berlari menuju danau lava. Ketika dia tiba di danau lava, gelombang panas yang mengerikan melonjak ke arah Lu Ming. Suhunya 10 kali lebih tinggi daripada tempat lain. Dia hanya berdiri di samping, tetapi suhu di sini sudah sangat mengerikan. Lu Ming tidak punya pilihan selain menyalurkan energinya untuk melawan. Mari kita biasakan diri dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Lu Ming tidak terburu-buru untuk menyelam ke danau lava. Suhu di sana terlalu tinggi. Jauh dari lava biasa. Terlalu mengerikan. Jika Lu Ming melompat langsung ke bawah, dia mungkin akan meleleh karena kekuatan tubuhnya. Seketika, Lu Ming berdiri di tepi danau lava, meletakkan pertahanannya, dan mulai berkultivasi. Begitu dia melepaskan pembelaannya, suhu yang sangat tinggi menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming, seolah-olah tubuhnya akan terbakar. Cici. Asap hijau mengepul dari tubuh Lu Ming dan dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak mengerutkan kening. Rasa sakit ini tidak berarti apa-apa baginya. Memang, Lu Ming merasa bahwa berkultivasi di sini akan lebih efektif. Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Kemudian, dia menenangkan napasnya dan fokus pada kultivasinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming telah sepenuhnya beradaptasi dengan suhu tinggi danau lava.
Dalam 3 tahun terakhir, raksasa lava tidak datang mencari Luming. Asyik. Tiba-tiba, Luming membuka matanya dan melompat ke dalam lahar. 3 tahun adaptasi sudah cukup. Sekarang, dia ingin menggunakan magma untuk melunakkan tubuhnya. Sudah lebih dari 4 tahun sejak ia datang ke pulau ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan 50 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ia harus memanfaatkan waktu. Setelah melompat ke dalam lahar, Luming tenggelam ke dalamnya dan lahar yang mengerikan itu menyelimuti dirinya. Itu menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Luming menyadari bahwa kulitnya mulai mencair. Setelah itu, otot-ototnya juga mulai mencair. Blokir. Luming menggeram. Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk pulih dengan cepat sementara pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik misterius 7 dewa untuk menggunakan suhu tinggi guna meredam tubuhnya. Pada akhirnya, itu masih diblokir oleh Luming. Meskipun dia tidak merasakan sakit sepanjang waktu, efek berkultivasi di sini memang jauh lebih besar. Ini adalah metode kultivasi yang sangat ekstrim. Orang biasa tidak akan mampu menahannya. Hal ini terjadi karena tubuh fisik terus-menerus mengalami proses pencairan dan penyembuhan, bolak-balik. Berapa banyak orang yang dapat menahan rasa sakit seperti itu? Begitu saja, Luming fokus pada kultivasinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Luming telah berada di pulau ini selama hampir 30 tahun. Namun, tubuh fisik Luming masih belum mencapai tahap puncak. Ia masih berada di tengah tahap ke-6. Tidak cukup. Terus turun. Luming mulai tenggelam. Semakin dalam ia menyelam, suhu danau lava akan semakin tinggi. Setelah turun beberapa ratus meter, suhu di sini beberapa kali lebih tinggi daripada di atas. Luming terus berkultivasi. Tak jauh dari situ, raksasa magma tengah memperhatikan. Anak ini punya tekad dan ketegasan. Dia kejam pada dirinya sendiri. Lumayan, lumayan. Raksasa magma itu bergumam. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Luming terus berkultivasi, sama sekali lupa waktu. Sesekali, ia akan tenggelam sebentar. Pada akhirnya, ia hampir mencapai dasar danau lava. Terobosan. Pada hari ini, Luming mengeluarkan geraman pelan. Otot dan tulangnya bergetar hebat, mengeluarkan ledakan gemuruh. Ada juga raungan naga. Ledakan, ledakan. Lahar di sekeliling mereka meledak terus-menerus, dan dasar danau lava itu tampak seperti ada binatang buas raksasa yang berguling-guling. Ledakan. Tiba-tiba lahar itu meledak dan sesosok tubuh keluar dari danau lahar itu. Sosok ini memancarkan aura yang mengejutkan. Sosok ini tentu saja adalah Luming. Pada saat ini, otot-ototnya gemetar dan kis serta darah di meridiannya melonjak seperti naga yang marah. Dia sangat kuat. Dia telah berhasil menerobos. Tubuh fisiknya akhirnya membuat terobosan dan mencapai tahap akhir dari tingkat ke-6 dari teknik misterius 7 dewa. Pada level ini, kekuatan tubuh setara dengan puncak Kaisar Surgawi. Itu hampir dikultivasikan ke puncak. Setelah waktu yang lama, aura di tubuh Luming tersembunyi. Luming mendapat ide dan sepotong pakaian muncul di tubuhnya. Pakaiannya telah lama terbakar di danau lava. Setelah 46 tahun, akhirnya saya berhasil. Mata Luming berbinar dan bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sudah 46 tahun sejak dia datang ke pulau ini. Selama 46 tahun ini, Luming tidak bergantung pada harta langka apapun. Dia hanya mengandalkan kegigihannya sendiri untuk menerobos hambatan dan mendorong tubuh fisiknya ke puncak. 46 tahun. Jika orang-orang tua dari para kultivator tubuh purba itu tahu bahwa dia telah mengolah tubuh fisiknya hingga tingkat ini, mereka mungkin akan tercengang.